Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Janda Malam dari Desa, bagian kelima. Terlintas di kepalaku Aisyah. Anak yang masih balita, masih butuh kasih sayangku. Di mana kamu, Nak? Semoga kamu baik-baik saja, ya. Aku termenung. Lama-lama kepala yang sebenarnya tadi sudah pusing, kini bertambah. Aduh, lirihku. Kenapa, Yati? Mas Walid tiba-tiba menyembul dari balik pintu kamar ruang tempat aku dirawat. Mas Walid sudah kembali. Tidak, Pak. Hanya sedikit pusing kepala. Aku menggaruk kepala yang tak gatal. Obatnya sudah diminum, tanya Mas Walid. Wajahnya penuh kekhawatiran. Sudah, Mas. Ini saya belikan baju. Tolong dipakai. Dia menyodorkan tas kertas berwarna coklat. Aku raih tas itu. Kemudian, aku mengintip isinya. Kenapa harus repot-repot, Mas? Saya enggak, Pak, kok. Sudah pakai saja sebagai menebus rasa bersalahku. Sebelum ku coba ke kamar mandi yang berada di dalam ruangan ini. Ku beritahu terlebih dahulu kepada Mas Walid. Kalau tadi ponselnya berdering terus. Dari siapa? Tadi tertulis di sana nama Umi. Umi? Oh, ya aku baru ingat. Aku pamit dulu. Istirahat saja dulu di sini. Besok saja pulang. Seperti sebelumnya Mas Walid segera berlalu. Aku tak tahu apa kepentingan Mas Walid. Aku hanya bisa selalu mengikuti perintahnya. Kini, ponselku yang berdering. Aku melirik ponsel yang terletak di sampingku. Nama Mas Tejo muncul di sana. Malas. Nama itu sudah banyak menyengsarakanku. Satu sisi, aku harus segera bertemu Aisyah. Dengan ragu-ragu, aku menjawab panggilan itu. Halo, kamu di mana, Yati? Awas saja kalau kamu melarikan diri. Kupastikan kamu tak akan bisa bertemu Aisyah. Suara bentakan Mas Tejo membuatku berang. Belum apa-apa sudah marah-marah. Kebiasaannya dari dulu. Aku terbangun kala sinar matahari menerobos melalui jendela kaca kamar ini. Cuaca hari ini cerah. Memang akhir-akhir ini cuaca sering ekstrim. Pagi sampai siang panas sekali, tiba-tiba sore hujan lebat seperti kemarin. Di kamar yang serba putih ini kakiku sudah mulai sehat. Semoga hari ini sudah boleh pulang. Lebih cepat pulang lebih cepat bisa bertemu Aisyah bukan? Tapi Mas Tejo selalu mengundur-undur. Aku tak habis pikir dengan pria itu. Tega sekali dia memisahkan ibu dengan anak kandungnya sendiri. Suara dering ponselku sukses membuyarkan lamunanku. Kemarin memang Mas Tejo selalu menelepon, tetapi tak kuhiraukan. Kini nama Pak Thohir yang muncul di ponselku. Iya, Pak. Ada apa? Tanyaku setelah salam terlebih dahulu. Kamu di mana? Tejo menelepon kenapa enggak diangkat? Kamu lupa ada janji. Gendang telingaku seakan pecah mendengar suara keras dari ujung telepon. Aku baru ingat. Aku harus mengenakan baju hadiah Pak Tejo untuk bertemu seseorang. Dasar Tejo. Tega banget. Sudah memisahkan ibu dengan anak. Kini mantan istrinya dijual. Kemarin saya kecelakaan, Pak. Maaf. Sekarang saya di rumah sakit. Tapi, sudah mendingan. Apa? Kamu tidak apa-apa, kan? Apanya yang sakit? Di rumah sakit mana dirawatnya? Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Kaki saja, sih, yang sakit.
nanti juga pulang. Ya, sudah saya tutup dulu, ya, Pak. Dadah. Aku memutus sambungan telepon sepihak. Tampaknya di luar sedang ada ribut-ribut. Entah apa. Penasaran. Pelan-pelan aku menuju pintu dan membuka sedikit. Di sana terdapat Mas Walid dengan seseorang wanita tua yang sepertinya itu ibunya. Mana dia wanita itu? Gara-gara dia pesanan sahabatku telat. Mana dia? Wanita itu berteriak. Nih, sudahlah tenang dulu. Kan, sudah kubilang yang salah aku. Jangan salahkan orang lain gara-gara kelalaianku. Mas Walid tampak menghadangi wanita itu supaya tak mendatangi ruanganku. Berarti wanita yang dimaksud adalah aku. Bagaimana ini? Atau? Syukurlah sudah sampai di indekos. Aku memilih untuk pergi, melarikan diri dari rumah sakit. Mungkin aku hanya menjadi wanita pembawa sial bagi Mas Walid. Ingat. Ingat tujuanmu ke sini adalah Aisyah, Yati. Aku bertempur sendiri dengan hati dan logika. Aku bergegas. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja di warung Mas Tresno. Selepas mandi dan siap-siap, aku keluar dari kamar. Ternyata di depan pintu kamarku sudah berdiri Mas Tejo dan Pak Thohir. Kamu mau kemana lagi, Yati? Tanya Mas Tejo dengan mata memelotot. Kamu sudah sehat, Yati? Sudah, Pak. Ada perlu keluar. Nanti malam insya Allah saya tidak lupa, kok. Baiklah kalau begitu. Silakan. Pak Thohir memberi jalan untukku berikut dengan senyum dan kedipan matanya. Tapi, Pak, Mas Tejo seperti tak setuju kalau aku pergi. Akan tetapi, dia bisa apa? Sepertinya dia hanya lelaki pesuruh Pak Thohir. Saat Pak Thohir bilang A, bagaimanapun dia tak ada kekuasaan untuk mengubahnya. Aku hanya perlu berjalan terus, mencari peruntungan di kota. Semoga saja Mas Tejo secepatnya mempertemukanku dengan Aisyah. Kali ini aku harus bekerja dulu. Sampai di warung, Mas Tresno sedang membuka warungnya. Aku pun segera membantunya, lantas mempersiapkan semua bahan untuk menu di warung. Menu di warung Mas Tresno tak banyak, ada nasi goreng, gorengan, mie goreng, mie Aceh M, teh es, dan es jeruk manis. Yati. Dari luar warung pandanganku menangkap sosok Mas Walid di sana. Mas Walid di sini? Aku tak percaya bertemu Mas Walid di warung Mas Tresno. Aku mendekati Mas Walid. Boleh ngobrol sebentar? Boleh. Sebentar, saya bilang dulu, ya. Aku kembali masuk. Sebagai karyawan aku berkewajiban izin lebih dahulu jika berkaitan dengan masalah pribadi. Mas Tresno mengizinkan. Mas Walid mengajakku berjalan sedikit menjauh dari warung. Setelah memastikan sepi, Mas Walid menghela napas panjang. Kamu mendengar ibuku saat di rumah sakit, ya? Yang mana, Mas? Yang beliau marah-marah, lalu kamu kabur, kan? Wajah tampan Mas Walid ditekuk. Seperti menjadi tersangka saja. Enggak, Pak, kok, Mas. Aku hanya tak mau merepotkan orang lain. Maaf ya, Mas, aku harus segera kerja lagi. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan saya pamit. Aku tahu diri, berusaha menahan rasa yang ada di hati untuk Mas Walid. Tak mungkin Mas Walid membalas rasa ini. Menurutku lebih baik segera menghindar daripada nantinya membekas kecewa oleh penolakan. Tunggu. Aku menyuruhmu di rumah sakit bukan hanya rasa bersalahku. Tapi, aku yang sudah setengah berjalan pun balik badan. Tapi apa, Mas? Aku suka kamu. Tatapannya tajam. Tapi saya janda, Mas. Saya punya anak. Bersambung.